Are you ready for it? Halo semua, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau sedikit memberikan ilmu tentang bagaimana cara menghitung manual validitas data. Nah, dikatakan valid tidaknya sebuah butir soal itu apabila koefisien korelasi produk momen itu lebih besar daripada R-tabel. Nah, rumus dari R-tabel sendiri adalah alfa sama dengan N kurang 2. Nah, untuk rumus hitung sebagai berikut dengan keterangan N adalah jumlah sampel, X adalah skor variabel atau jawaban subjek penelitian, Y adalah skor total dari para variabel untuk subjek penelitian pada jumlah sampel tersebut. Nah, ini aku sudah ada soal dan juga data dari 15 siswa yang telah diberikan tes kreativitas, yang mana terdiri dari 20 butir soal dan tiap soal memiliki skor yang benar adalah 1 dan yang salah adalah 0. Di sini disuruh untuk mencari validitas dengan signifikasi alfa adalah 5%. Nah, teman-teman, apabila kalian ingin melihat datanya itu seperti ini, bentukannya. Nah, kita lihat kembali rumus dari R hitung. Ada N itu adalah seperti yang kita ketahui, N itu adalah jumlah sampel atau jumlah siswanya. Nah, untuk XY itu, sebelumnya X itu adalah dari soal tersebut. Nah, X itu adalah soal yang dari butir sini. Ini berarti X, ini X, ini X, ini X. Nah, untuk mencari validitas itu tidak mungkin untuk ke semuanya, namun satu-satu soal saja untuk dites validitasnya. Nah, maaf. Nah, ini adalah X1 dan untuk Y adalah jumlah. Jumlah ini jumlah keseluruhan dari butir-butir soal yang dijawab sama siswa. Kemudian teman-teman, aku sendiri udah buat tabelnya nih untuk mempermudah kita mencari validitas data dan juga untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk N sendiri adalah siswanya. Siswa dalam kelas tersebut ada 15 orang. Artinya N ini adalah keseluruhan siswa dan XY ini adalah hitungan dari X ditambah dengan Y. Maksudnya XY ini hasil dari perjumlahan dari X dan Y. Sigma X dan sigma Y, sigma X dan sigma Y itu adalah jumlah dari keseluruhan jawaban dari siswa. Ini adalah X, yang mana setiap butirnya tuh siswa, yang apakah siswa benar dijawabnya atau salah dijawabnya di satu soal tersebut. Maksud saya, sigma X ini adalah jumlah dari keseluruhan X. Bukan keseluruhan semuanya, namun keseluruhannya itu di around 1 saja. Dan Y tersebut adalah jumlah semuanya. Maksudnya jumlah dari jawaban dari siswa dari around 1 sampai 20. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk sigma dan untuk X kuadrat 2 ini adalah siswa 1, artinya ini. Nah,
Untuk X kuadrat 2 ini adalah X yang dikuadratkan. Misalnya 1 pangkat 2, artinya 1 kali 1, dan hasilnya tetap 1. Begitulah selanjutnya. Dan untuk Y kuadrat pangkat 2 ini sama seperti X tadi. Dan Y pangkat 2 ini adalah Y pangkat 2 ini contohnya kayak 17 pangkat 2. Artinya 17 kali 17 yang hasilnya 289. Dan selanjutnya ke bawah. Dan ini adalah sigmanya. Jumlah keseluruhan ini adalah sigma. Dapat dikatakan juga dengan sigmanya. Selanjutnya kita cari dulu bagaimana cara menghitung R hitung tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, N itu adalah 15 dan XY adalah hasil XY-nya itu adalah 239. Sigma X adalah 14, sigma Y adalah 225. Kemudian dibagi akar seperti tadi lagi, ngulang. N adalah 15, sigma X pangkat 2 artinya 14. Kemudian sigma X dalam kurung pangkat 2. Kemudian mengikuti semuanya. Seperti ini ya. Ya, teman-teman. Kemudian kita menghitung jawaban dari semuanya. Sebelumnya kita mengalihkan dulu 15 kali 239, 14 kali 225, dan hasilnya sebagai berikut. Dan ini hasilnya. Hasil dari keduanya itu dikurang. Nah, dibagi dengan 15 kali 14 dikurang 14 kali 14. 15 dikali 3447 dikurang 225 kali 225. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, untuk mempermudah lebih cepat, saya sudah menjawabnya semua. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini dikurang terlebih dahulu dan mendapatkan hasilnya ini, dan ini dijumlahkan semuanya lagi, hingga menghasilkan jawabannya tersebut. Akar dari 15.000 sekian ini menghasilkan jawabannya dengan 110,8 dan 437 bagi 437 dibagi 110 per 8,8 sama dengan 0,247. Selanjutnya, menghitung R-tabel. R-tabel dengan rumusnya adalah alfa sama dengan N kurang 2, dan dari yang kita tahu N itu adalah 15. Jadi dikurang dengan 2 yang dihasilkan, dan hasilnya itu ada 13. Cara melihat signifikasinya itu dapat dibuka di Google, yang mana nilai alfa kita tadi ada 13, dan disimplifikasikan ke 5% adalah 0,553. Apabila kalian tidak memilih 5%, dapat juga kita memilih 1%. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari R hitung dan juga R tabel, kita mencocokkan apabila untuk dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Namun, pada hasil kita saat ini,
R tabel lebih besar daripada R hitung. Maksudnya R hitung lebih kecil daripada R tabel. Maka butir soal ini dikatakan tidak valid. Karena kenapa? Keputusan valid tidaknya suatu soal apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Baik, selanjutnya ada uji reliabilitas butir soal dengan teknik KR20. Sebelumnya, rumusnya itu adalah R11 K per K kurang 1 VT kurang sigma PQ per VT. Dengan keterangan R11 adalah reliabilitas instrumen, K adalah jumlah butir soal, VT adalah varian total, P adalah proporsi subjek yang menjawab benar pada setiap soal, Q adalah proporsi subjek yang menjawab salah pada setiap soal. Selanjutnya ada rumus dari varian total, yaitu ada VT, ada sigma XI dan X bar pangkat 2 per N kurang 1. Dengan keterangan XI adalah total skor, X bar adalah rata-rata skor, N adalah jumlah subjek. Kemudian ada rumus proporsi, yang mana P sama dengan S per K kali 100%. Dengan keterangan P sama dengan proporsi subjek, S adalah jumlah subjek yang jawab benar, dan K adalah jumlah butir soal. Menghitung nilai PQ adalah P kali Q. Menghitung rata-rata X bar sama dengan sigma XI per N. Teman-teman, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk menguji reliabilitas secara manual. Terlebih dahulu, kita mengukur skor total terlebih dahulu. Cara mengukur skor total itu adalah siswa 1, kita menghitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hingga butir soal ke-20, berapakah yang di skor total dari siswa 1. Nah, saya sudah menyediakannya. Nah, selanjutnya kita lanjut menentukan nilai proporsi. Nilai proporsi adalah, selanjutnya kita menentukan nilai proporsi. Nilai proporsi sendiri rumusnya tadi adalah P sama dengan S per K, yang mana S itu adalah jumlah subjek yang jawab benar. Jadi, jumlah 17 dari siswa 1 ini, jumlah skor dari butir soal yang dia jawab benar adalah 17. Nah, 17 ini adalah S. Sedangkan itu adalah jumlah butir soal. 20 ini butir soalnya. Berapa buah soal yang disediakan? Nah, selanjutnya kita menghitung Q, yaitu 1 kurang P sama dengan min 0,17. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai PQ, yaitu P dikali Q. Dan hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata, yaitu X bar, sigma XI, yaitu nilai keseluruhan yang menjawab benar. Nah, 15 ini adalah jumlah subjek, maksudnya jumlah siswa yang ada di dalam kelas dan menjawab soal yang disediakan. Nah, saya sudah menabelkan skor data yang tadi dari siswa 1 hingga siswa 15.
Dan jangan lupa dijumlahkan di total skor untuk dijadikan sigma, di sigma PQ dan juga sigma XI kurang X bar pangkat 2. Selanjutnya kita menghitung varian total. Rumus dari varian total sendiri adalah VT sama dengan sigma dari XI kurang X bar pangkat 2, yaitu ini adalah sigmanya. Sigma dari XI kurang X bar pangkat 2. Dan per N kurang 1. N ini adalah jumlah siswanya, dan kurang 1. Dan hasilnya adalah 0,0040 dan saya bulatkan menjadi 0,4. Selanjutnya kita menghitung nilai reliabilitas instrumen, yang mana rumusnya itu adalah K ini adalah jumlah butir soal. Soal yang kita sediakan kan ada 20. Jadi di sini ditulis 20. Kemudian VT adalah ini 0,4 sigma PQ, yaitu ini. Sigma PQ yang kita jumlahin semua tadi, hasilnya adalah min 8,1 per 0,4. Dan hasilnya adalah, setelah kita jumlahkan, dan hasil dari reliabilitas instrumen adalah 0,42. Selanjutnya kita lihat kriteria reliabilitas tes. Kemanakah hasil dari reliabilitas instrumen kita dalam kriterianya? Nah, reliabilitas instrumen dari data kita itu ada 0,42. Dan di sini yang mendekati dengan 0,42 adalah 0,4 ini. Dan kita masuk ke kriteria cukup. Reliabilitas instrumen tes prestasi belajar siswa sebesar 0,42 dengan tingkatan kriteria cukup, sehingga dapat dikatakan instrumen tes prestasi siswa tidak reliable. Sekian.